Baik, perkenalkan nama saya Hatta Zulfikar dengan NIM K01307. Saya berasal dari kelompok A03. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari labrak anatomi 1.2 saya. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang ACL. Untuk skenario adalah seorang pesepak bola terkenal bernama Bang Dodo baru ini pindah klub bola karena uang. Dalam satu match, ia mengarang kesalahan karena terkena cedera ACL. Sebagaimana mahasiswa kedokteran 2023 yang budiman, eh, jelaskan struktur yang ada di strukturnya terkait kasus di atas. Oke, yang pertama adalah apa saja osa yang menyusun artikulasi terkait ACL injury. Eh, untuk yang pertama, kita harus tahu apa itu ACL injury. ACL adalah suatu struktur yang terdapat dalam sendi lutut. Osa yang berperan dalam sendi lutut yang terkait dengan cedera ACL adalah femur dan tibia. ACL berfungsi menghubungkan kedua tulang ini di dalam sendi lutut, dan cedera pada ACL umumnya terjadi akibat tekanan atau pergerakan yang tidak wajar dalam sendi tersebut, seperti putaran atau pergeseran yang kuat yang menyebabkan kerusakan pada ligamen ini. Nah, untuk gambarnya ini adalah secara anterior dan secara posterior. Jadi, ACL itu terdapat dalam artikulasi genu. Artikulasi genu itu sendiri terdiri dari tiga artikulasio. Yang pertama adalah artikulasio em, eh, femoropatellaris yang menghubungkan antara femur dengan apa namanya os menghubungkan facies patellaris os femur dan facies articularis os patella. Yang kedua adalah meniscotibialis, itu dari condylus medialis lateralis, eh, maaf, condylus tibialis dan meniscus medialis lateralis. Dan yang ketiga adalah eh, meniscofemoralis, yaitu condylus femoralis dan meniscus lateralis, meniscus medialis lateralis. Ah, ini untuk penampakan dari si anterior, dan ini adalah penampakan dari si posterior. Jadi dapat disimpulkan bahwa artikulatus genu, osa-osa penyusunnya ada dua, ada os femur dan juga os tibia. Selanjutnya, baca ligamen yang berkuat artikulasi tersebut. Nah, ada sebenarnya ada 5 ligamen inti yang memperkuat. Yang pertama adalah ligamen patellaris, ini penampakannya. Dan bila dilihat dari sisi medial akan lebih terlihat ini. Yang kedua adalah ligamen kolateral lateral dan juga medial. Ini ligamen kolateral lateral dan ini juga ligamen kolateral medial. Yang ketiga adalah ligamen transversum genu. Ini terdapat pada meniskus. Dan yang kedua terakhir adalah ligamen ACL dan BCL. ACL atau ligamentum eh, cruciatum anterior dan BCL ligamentum cruciatum posterior. Adapun fungsi dari ACL adalah untuk membantu mencegah tibia ke depan terhadap femur. Eh, itu adalah untuk menahan supaya tibia tidak bergeser ke depan, dan juga membantu mengendalikan rotasi dalam sendi lutut. Salah fungsi dari BCL adalah untuk mencegah tibia ke belakang sendi lutut dan mencegah pergeseran, ya, mencegah pergeseran tibia ke belakang sendi lutut. Selanjutnya adalah apa saja otot-otot dan tendon yang dalam sistem pergerakan struktur tersebut. Untuk ototnya ada musculus quadriceps femoris, ini itu musculus quadriceps femoris itu terdiri dari tiga, yaitu vastus lateral, rectus femoris dan juga vastus medial. Dan apabila rectus femorisnya dipotong akan terlihat vastus medialis. Nah, maaf, vastus intermedius yang ada di tengah-tengah.
Kedua adalah hamstring muscle. Hamstring muscle adalah berada pada bagian posterior dari eh, os femur. Hamstring muscle terdiri dari semitendinosus, biceps femoris, dan juga semimembranosus. Yang ketiga adalah musculus gastrocnemius. Gastrocnemius terletak pada bagian belakang kaki yang berfungsi sebagai flexor lutut. Ini musculus gastrocnemius dan musculus soleus. Untuk tendonnya itu sendiri tidak ada tendon otot yang secara langsung terhubung dengan ACL. Dalam pergerakan ekstremitas bawah, ACL berfungsi sebagai ligamen yang menghubungkan tulang paha atau femur dengan tulang tibia dalam sendi lutut. Namun, otot dan tendon di sekitarnya memainkan peran yang mendukung stabilitas lutut secara keseluruhan. Yang pertama adalah tendon quadriceps. Eh, untuk peran tendon quadriceps melekat pada patella yang kemudian berlanjut sebagai tendon patella yang menghubung tuberositas tibia. Yang kedua adalah tendon hamstring. Eh, Peran tendon hamstring itu sendiri adalah dalam menjaga stabilitas lutut. Yang ketiga adalah tendon patellar. Dan peran dari tendon patellar adalah eh, bagian dari tendon quadriceps dapat mempengaruhi stabilitas lutut. Selanjutnya, bursa khas yang terdapat pada eh, art- eh, yang pertama adalah bursa infrapatellaris. Bursa infrapatellaris, yang kedua bursa suprapatellaris, dan yang ketiga adalah bursa suprapatellaris medial, eh, bursa suprapatellaris lateral, dan yang terakhir adalah bursa suprapatellaris superior. Untuk bursa infrapatellaris berada di bawah patella. Ini infrapatellaris. Dan bursa suprapatellaris membungkus patella sendiri dan umumnya terbagi menjadi beberapa bursa, di antaranya bursa suprapatellar medial, lateral, dan superior. Eh, di sini juga terdapat bursa gastrocnemius yang mencakup beberapa bursa yang membungkus otot. Untuk yang selanjutnya adalah vena dan arteria yang melewati struktur dari cedera ACL. Untuk arteria sendiri dimulai dari aorta, turun menjadi arteria iliaca communis, terbagi menjadi dua, internal dan juga eksternal. Ini menjadi eksternal, terus turun lagi menjadi profunda femoris arteri, turun lagi menjadi arteri femoralis, turun lagi menjadi arteri popliteal, ke belakang turun menjadi anterior tibial. Ini untuk bagian depannya anterior tibial arteri. Turun menjadi dorsal artery of foot, arteri dorsal. Dan selanjutnya akan mengkonsolidasi pada bagian jari-jari. Untuk bagian belakangnya adalah ini. Itu menjadi jadi profunda femoris arteri, menjadi arteri femoralis, dan ini menjadi arteri poplitea. Ini menjadi posterior tibia arteri, medial plantar arteri. Untuk venanya, itu dimulai dari inferior vena cava, langsung turun menjadi kamen iliaca, vena kamen vein, terus kan menjadi lateral iliaca vein. Terus ke bawah menjadi profunda femoris vein, dan femoris vein turun bawah lagi menjadi anterotibial vein. Ini untuk bagian belakangnya.